Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C, NIM 21030201110. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang telah saya review dengan judul materi Introduction to Sociology Theory. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendapat dari Karl Marx. Marx memahami sejarah sebagai eksplanasi progresif dalam kekuatan material atau ekonomi dalam masyarakat, yaitu dalam kemajuan yang dibuat oleh masyarakat dalam mengatur produksi material mereka. Misalnya, pertanian, manufakturkan, dan jasa. Teori Marx ini sering disebut sebagai teori histeri metafalisme karena ia berfokus pada kondisi material atau ekonomi dalam suatu masyarakat. Yang kedua, bagaimana sejarahnya tidak berjalan mulus, tetapi zaman ekonomi historis, misalnya budak, masyarakat feodalisme, kapitalisme, dicirikan oleh ketegangan atau konstruksi. Dalam pandangan evolusinya, Marx adalah tipe dengan menjelaskan tentang bagaimana masyarakat yang akan muncul setelahnya dan penghuninya kapitalisme. Ini akan menjadi masyarakat yang ditandai dengan penghapusan. Pembagian kerja dan kelas sosial. Logikanya, produksi material di masyarakat komunikasi akan mengharuskan setiap orang untuk melanjutkannya. Bagaimana model pembagian kerja dan analisnya? Pembagian kerja atau spesialisme ekonomi dan pekerjaan adalah ciri nominan dari masyarakat kapasitas modern dan telah berkembang secara progresif dalam waktu ke waktu. Pembagian kerja ini memisahkan sektor, misalnya pertanian, manufaktur, jasa, dan pekerja menjadi bidang aktivitas khusus yang selalu ada. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana pandangan menurut Emil Durkheim. Mempelajari fakta sosial adalah sebagai hal yang bagaimana bagian dari sosiologi seharusnya kita mempelajari fakta-fakta sosial ini secara ilmiah. Menurut Durkheim, aturan pertama dan paling mendasar adalah mempertimbangkan fakta sosial sebagai sesuatu, sebagai hal yang keberatan, secara aktif ada di masyarakat dan dapat dipelajari. Fakta sosial dan masalah sosial. Penekanan pada fakta sosial sebagai hal yang objektif juga berarti bahwa kejahatan, tunawisme, dan hal-hal yang mungkin kita anggap sebagai masalah sosial sebenarnya secara sosiologis normal. Mereka adalah hal-hal yang dalam masyarakat yang merupakan bagian dari kolektivitas. Yang kedua, yaitu bagaimana transformasi sosial dan kohesi sosial. Banyak yang bicarakan tentang besarnya perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi ekonomi dan budaya. Dan ada juga banyak perubahan ekonomi, sosial, dan teknologi yang terjadi di bagian akhir pada abad ke-9. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana masyarakat tradisional. Masyarakat dan komunitas tradisional atau perindustrian atau pertanian cenderung bersifat dicirikan oleh kesamaan atau kesamaan yang ada di antara orang-orang. Yang ketiga, bagaimana tentang masyarakat modern? Bagaimana adanya beberapa ancaman yang muncul untuk pemeliharaan ketat solidaritas sosial. Pekerjaan kerah biru yang dibayar dengan baik sedang menurun, sekaligus mendorong anak muda untuk melanjutkan pendidikan di luar SMA. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana pendapat dari Max Weber. Sosiologi memahami aksi sosial. Bagi Max Weber, ramah sosiologi adalah tindakan yang bermakna secara subjektif. Sosiologi adalah ilmu tentang dirinya dengan pemahaman interpretatif tindakan sosial dan dengan demikian dengan penjelasan kausal tentang jalannya konsekuensinya. Bagaimana kegiatan budaya dan ekonomi? Menurut buku Weber yang paling terkenal dan salah satu yang menunjuk apa yang diperlukan dalam tugas pemahamannya, seperti yang terlihat dari judulnya, Weber menjelaskan hubungan antara dua dominan aktivitas, agama dan ekonomi, yang umumnya dianggap terpisah atau seperti dalam pemikiran Marx.
Bagaimana jenis ideal? Dalam diskusi Weber tentang individualisme terancam dan metodis yang terkait dengan prototisme atau dalam konteksnya dengan kontemplatif misi budiksi adalah ilustri yang paling aspek penting metodologinya, yaitu penggunaan tipe idealnya. Yang keempat, bagaimana menurut Telkonsperson dan Robert Morton? Menurut fungsionalisme dan metareknisme, pengembangan teori sosiologi terletak untuk memberikan gambaran yang sistematis, abstrak, dan umum teoritis tindakan sosial yang dapat diterapkan. Teori dan tata di Blendam terlepas dari komitmen Pensos untuk mengembangkan teori yang luas, umum, dan terintegrasi tentang bagaimana masyarakat sistematis sosial bekerja dan tidak tertarik pada teori demi teori. Yang pertama tentang sistem sosial. Baik kelompok, institusi, atau seluruh masyarakat sebagai sistem sosial yang berdiri sendiri, atau sistem sosial masing-masing bisa dipelajari dan dianalisis dengan hak sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Durkheim, menggarisbawahi fungsi spesifik struktur sosial, pembagian kerja, dan dianggap sebagai fungsional struktur fungsi itu adalah: yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan, 2, pencapaian tujuan, 3, ke dalam komunitas masyarakat dengan mengartikulasikan dan menegaskan kolektif masyarakat secara normal, yang keempat, pemeliharaan pola, yaitu tersisir antara generasi dari nilai-nilai masyarakat bersama secara umum melalui sosialisasi. Yang kelima, teori kritis teknologi, budaya, dan politik. Kemajuan teknologi dan sosial. Masyarakat di mana Durkheim dan Adorno menganalisis terhadap teknologi dan budaya sangat aplikatif saat mengingat begitu luasnya teknologi dalam kehidupan kita. Yang keempat, mempelajari tentang teknologi sebagai kontrol sosial. Beberapa contoh membantu mengilustrasi gagasan bahwa teknologi adalah instrumen dominan atau kontrol sosial. Kita bisa mulai dari kampus. Sebagian besar perguruan tinggi saat ini menggunakan Electronic System (WIPS) untuk memberi siswa akses ke berbagai fasilitas kampus. Yang keenam, yaitu kita menjelaskan tentang konflik kekuatan dan ketergantungan di proses mekanisme. Teori konflik kelompok Raffi Darham menjelaskan bagaimana kelahiran menghabiskan sebagian besar karirnya di Inggris dan menggarisbawahi konflik kelompok dalam masyarakat, sebuah tesis dan mendewa penekanan. Konflik kelas dalam masyarakat industri, dan memperjelaskan tentang perubahan karakter konflik kelas, mutualisme kelompok dan konflik, kelas tengah baru, dan kekuatan. Yang ketujuh yaitu mempelajari tentang pertukaran, jaringan, dan rasional teori pilihan. Teori pertukaran, sementara Marx berfokus pada hubungan pertukaran ekonomi dan tingkat makro, para ahli teori selanjutnya mengalihkan perhatian untuk mencangkup berbagai bentuk pertukaran sosial non-ekonomi, mencirikan hubungan antara pribadi dan kelompok lainnya. Teori jaringan pertukaran. Bagaimana ketidakseimbangan kekuasaan berdampak pada perkembangan kepercayaan adalah salah satu pertanyaan yang dikomunikasi oleh sosiologi kontemporer yang menguraikan pendekatan fisiologi sosial untuk mempelajari jaringan pertukaran sosial. Yang ke-8 berkaitan dengan interaksionalisme simbolik. Pengembangan dari metalisme ini adalah bagaimana objek-objek percakapan yang sedang berlangsung di mana individu berbeda dengan menggunakan metafora dan log untuk mengembangkan jelas proses interpretasi dinamis diri ketika kita melihatnya. Yang ke-9 tentang fenomenologi dan etimologi. Yang pertama menjelaskan tentang fenomenologi.
Pentingnya realitas sehari-hari dan pengalaman sehari-hari adalah bagaimana individu membangun pengetahuan tentang dunia sosial mereka, dan implikasi praktis dalam pengetahuan itu adalah menginformasikan rasa keteraturan yang tidak terapkan pada bagaimana dunia bekerja adalah faktor uraian dari teori sosiologi yang disebut dengan morfomonologi. Yang kedua, menjelaskan tentang pengalaman, makna, dan tindakan sosial, dan mempelajari tentang kenyataannya dalam kehidupan setiap hari, bagaimana realitas odor, semesta simbolik, dan analisis percakapan. Kurangnya kontroversi etimologi juga terlihat dalam analisis percakapan yang ditunjukkan untuk menerinci langkah-langkah pragmatis spesifik yang membangun makna, yaitu keteraturan dan interaksi sehari-hari, tindakan dan metode menjadi populer di bidang luar sosiologi. Yang ke-10, belajar tentang teori feminis. Yang pertama, kesadarannya tentang ketimbangan perempuan dan bagaimana teori struktur hubungan aturan teks aturan dalam masyarakat dan feminitas iklan. Yang ke-11, membelajar tentang Michael Foucault, yaitu teori seksualitas tubuh dan budaya, kekuatan, dan menjelaskan tentang seks dan masyarakat yang mengakui. Yang ke-12, tentang balapan realisme dan kontroversi kebenaran rasial dan garis warna. Yang ke-12, tentang reproduksi sosial, ketimbangan teori, periode perubahan kelas dan budaya, sertifikasi sosial. Dan bagaimana kita mempelajari tentang ekonomi dan politik globalisasi. Globalisasi adalah perpindahan dari isolasi nasional dan perlindungan ekonomi dan budaya menuju keterbukaan dan keterlihatan tradisional. Kita dapat mendefinisikan globalisasi dalam istilah umum sebagai proses mengintegrasikan bangsa dan masyarakat politik, ekonomi dan budaya ke dalam komoditas yang lebih besar, yaitu globalisasi. Yang kedua, tentang ekonomi dan bagaimana sistem dunia kontraks dengan empiris dunia, negara dalam perluasan kapitalisme. Yang ke-14, kita akan menjelaskan tentang modernitas, kesamputralisme, budaya, dan konsumen global.